Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Laura Nafika Maharani di sini dengan NIM 1918132. Nah, di video sebelumnya kan kita membahas tentang database di Spotmar. Kali ini kita bakal bahas tentang dashboard apabila kita sebagai administrator atau bisa dibilang backend. Oke, seperti yang udah tampil di layar, di sidebar sini ada dashboard, kegiatan, desa binaan, satuan kerja, anggota, dan logout. Nah, di tampilan awal dashboard ini terdapat 1, 2, 3, 4 kota. Ini menunjukkan jumlah data yang ada di masing-masing komponen. Seperti ini di satuan kerja itu terdapat 5 data, di kegiatan itu 1 data, anggota 1 data, dan desa binaan ada 2 data. Oke, kita langsung ke kegiatan. Nah, di sini sudah ada data 1, data pertama, nama kegiatannya pelatihan, desanya 6, maksudnya 6 di sini itu ID dari desa. Lalu di sini 5 itu ID dari satuan kerja. Coba kita tambahkan data baru. Di sini tidak mulai dari 1 karena sudah ada beberapa desa sebelumnya yang sudah diisikan dengan ID 1 sampai 5, cuman dihapus percobaan dalam delete. Jadi di sini munculnya 6 dan 7. Coba di desa Sebatik. Sini Lana Malang. Kita submit. Sukses, data sudah dibuat dan akan muncul di list sini, di tabel. Nih, kita coba dihapus. Data sudah terhapus. Nah, di sini setelah nanti data-datanya dimasukkan, kita bisa mencetak datanya melalui cetak data kegiatan. Nah, nanti filenya akan berupa PDF, berbentuk file PDF. Dan tampilannya akan seperti ini. Data kegiatan, nomornya, atau akan masuk di database-nya itu sebagai ID kegiatan, lalu namanya, lalu desa, di sini tuh ID desanya dan ID satkernya. Lanjut kita ke desa binaan. Di desa binaan, sini sudah ada 2 data, yaitu desa Rempang Cate dan Sebatik. Nah, coba kita masukkan lagi desa yang baru. Nah, di sini sudah saya isikan data yang baru. Coba kita submit. Data sudah dibuat. Nah, akan masuk ke list baru yang paling bawah di tabel desa binaan. Nah, coba kita hapus datanya. Nah, data akan hilang. Lalu kita coba cetak data yang telah dimasukkan, yang telah ditambahkan dalam tabel, akan berupa PDF. Nah, akan keluar seperti ini. Jadi nama desanya, lalu provinsinya, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, jumlah penduduknya, dan juga ID dari satkernya yang menangani atau yang bertugas di desa itu. Lanjut kita ke satuan kerja. Nah, di sini sudah ada 5 satuan kerja yang tertulis. Ada Makulan Tamal, ada Lanal,
sesuai dengan satuan kerja, induk, dan level yang telah ditambahkan. Nah, coba kita tambahkan yang baru. Nah, di sini sudah saya tambahkan, sudah saya ketikkan data yang baru. Lalu coba kita submit. Data sudah dibuat dan masuk ke list yang terakhir, yang paling bawah. Nah, di sini kita coba update. Coba yang Lanal Malang. Sini kita coba ganti tamalnya jadi Lanal. Sukses, data yang tadi Lantamal berganti jadi Lanal karena kita sudah update. Nah, sekarang coba kita hapus. Kita hapus datanya. Nah, sudah terhapus. Yang bagian akhir tadi itu kan Pontianak ya. Sini udah nggak ada. Lalu kita coba cetak data satuan kerjanya. Nah, berupa PDF. Nah, sini ada data satuan kerja judulnya. Lalu di dalam tabel sini ada satuan kerjanya, ada induk dan levelnya. Sesuai dengan urutan yang ada di sini tadi. Lanjut kita ke anggota. Di sini ada Susilo, sudah terdaftar satu nama. Kita coba tambah baru. Kita Malang. Kita submit. Sukses. Nah, akan terdaftar, akan nambah datanya sesuai dengan yang tadi kita masukkan. Kita coba update. Kita ganti Joko. Kita ganti nomornya. Kita submit. Nah, data yang tadi namanya Bambang dan nomornya yang belakangnya 3 sekarang ganti jadi Joko, belakangnya 5. Sekarang coba kita hapus. Oke, data sudah hilang karena kita sudah hapus. Nah, sekarang kita coba cetak data anggotanya. Datanya akan terdownload berupa PDF. Nah, di sini ada judul namanya data anggota, lalu ada namanya Susilo, kontaknya, alamat, dan ID satuan kerjanya. Lalu di bagian sini, lonceng sini, ada administrator dan logout. Nah, kita coba ke administratornya. Di administrator ini terdapat data username, email, ataupun status yang terdaftar di database yang ada, yang kita miliki. Seperti ini Lola. Sini dia emailnya lolanovikam@gmail.com, dia sebagai administrator. Lalu ada Luli yang statusnya sebagai user. User dan administrator di sini bisa dibedakan melalui database yang kemarin kita udah bahas. Jadi user dan administrator ini dapat ditentukan melalui database. Jadi seperti yang sudah dibahas di video yang sebelumnya, apabila si status bernilai 0 maka dia akan menjadi administrator. Begitu pula bila statusnya dia 1 berarti dia adalah user. Nah, di sini kita coba tambahkan baru. Ini deh. Nah, kita submit.
Nah, data akan masuk ke bagian yang terakhir dan dia otomatis jadi user. Karena setiap data administrator yang baru masuk, dia akan menjadi user. Dan apabila ingin diganti sebagai administrator, kita tinggal atur di database-nya aja. Nah, jadi apabila si Lily ini tadi kan data yang baru, kita ganti 0, maka di sini dia akan berubah menjadi administrator. Dan yang terakhir ada logout. Di sini fungsinya untuk si administrator keluar dari dashboard. Dan awal sebelum kita masuk, kita harus login dulu di sini. Coba tadi ini email yang tadi baru aja ditambahkan. Kita coba login. Nah, di sini nama yang di sini akan muncul sesuai dengan username pemilik email yang tadi dibuat login, yang digunakan untuk login. Karena tadi saya loginnya pakai email ini dan dia username-nya itu Lily, jadi otomatis di sini akan muncul namanya Lily gitu. Oke, mungkin cukup sekian dashboard atau backend yang bisa Lola tunjukkan, yang bisa saya demokan. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf dan mohon